Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noval Zakul Raid dari kelas Bimbingan Konseling Islam 4C, NIM 12306193088. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang konselor sebagai pribadi dan profesional. Ada dua hal yang perlu kita pelajari, yaitu konselor bisa dilihat sebagai seorang pribadi atau profesional. Yang pertama, menjadi seorang pribadi, maka seorang konselor harus bisa mencerminkan pola pikir, perilaku, dan sikap di dalam kehidupan sehari-hari atau individu yang ideal. Yang kedua, konselor sebagai seorang profesional artinya ada kualifikasi tertentu yang harus dipenuhi. Misalkan pendidikannya. Contoh, profesi dokter. Bisa dikatakan dokter jika telah melakukan pendidikan kedokteran. Selanjutnya yaitu definisi konseling. Konseling yaitu menurut Mappier tahun 1984 yaitu serangkaian kegiatan paling pokok bimbingan dan usaha membantu konseli secara tatap muka dengan tujuan agar konseli dapat mengambil tanggung jawab sendiri terhadap berbagai persoalan atau masalah khusus. Selanjutnya, perkembangan konselor. Sering tuntutan kebutuhan teman. Profesi konselor tidak hanya bergerak di bidang pendidikan saja, melainkan lembaga, instansi maupun perusahaan. Tujuan pengubahan dan hubungan konseling terdiri dari hubungan konseling, tujuan pengubahan, tahapan konseling secara umum. Yang pertama, hubungan konseling. Setiap peran akan dirancang untuk memaksimalkan dampak. Setiap peran akan dirancang untuk memaksimalkan dampak intervensi yang disukai. Yang kedua, tujuan pengubahan merupakan tanggung jawab dari konseli dengan bekerja sama dengan konselor sebagai cara kerja konseli. Yang ketiga, tahapan konseling secara umum. Ada dua tahap, yaitu tahap tindakan dan tahap pemeliharaan. Yang terakhir, tahapan konseling secara umum, yaitu tahapan hubungan konseli dimulai dengan tahap kontemplasi dan tahap persiapan. Selanjutnya, akuntabilitas konselor, yaitu metode memberikan informasi evaluatif tentang efektivitas dan efisiensi layanan konseling kepada pemangku kepentingan, misalnya konseli, siswa, orang tua, guru, pengawas, dan lain sebagainya. Selanjutnya, konselor multibudaya. Proses menjadi yang efektif. Yang pertama, proses menjadi konselor yang efektif melibatkan bagaimana mengenai perbedaan dan membentuk praktek konseling yang sesuai dengan pemeliharaan konseli. Yang kedua, gaya dan pendekatan konseling harus disesuaikan untuk memenuhi karakteristik sosiodemografi dan konseli yang beragam. Yang ketiga, semua konselor harus secara serius mempertimbangkan masalah-masalah ini. Yang keempat, tentu menjadi konselor multibudaya tidak bisa dicapai dengan hanya teoretik, yaitu berkelanjutan. Yang terakhir, masalah-masalah yang dihadapi oleh konselor pemula. Yang pertama, konselor pemula terpukau pada teori teknik yang dipelajari. Yang kedua, menghindari konseli. Yang ketiga, bersikap perfeksionis.
dan lain sebagainya. Sekian penjelasan dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.